jawabannya tadi? Perintah sholat. Ya. Tuh, yang penting angkat tangan jawab. Nanti dapat hadiah. Jadi kalau yang bercanda nggak menyimak pertanyaan Ustaz, nggak menyimak penjelasan Ustaz, nggak bisa jawab. Anak sore-sore ya. Awalnya waktu pertama kita 50 waktu. Tapi kita itu waktu diperintah 50 waktu, siap ya Allah, turunlah dari Sidratul Muntaha sampai di langit itu ketemu sama Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, dapat perintah apa wahai Muhammad? Perintah sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Nabi Musa 50 waktu. Umat tidak akan sanggup. Kata Nabi Musa. Ditawar lagi, ditawar sampai akhirnya jadi 5 waktu. Ya, ini pertanyaan yang gampang nih. Siap-siap ya, angkat tangan. Siapa yang bisa menyebutkan 5 waktu sholat sehari semalam? Angkat tangannya. Ya, Hasan sama Ustaz tingginya harus sama ya? Kamu masih berapa ya? Kelas 4. Hasan, bantu Ustaz sebutkan 5 waktu sholat sehari semalam. Betul ya? Jadi yang nggak angkat tangan nggak dapet. 5 waktu sholat. Subuh, ketika kita baru bangun tidur, jam 4:30 pagi terdengar kumandang adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur di siang hari, sekarang sudah jam 10:06. Kalau hari ini sekitar jam 12-an ya, zuhur di siang hari, tengah hari bolong. Di tengah hari ketika orang sibuk bekerja, ketika kita sedang sibuk bekerja, lalu datang waktu panggilan sholat. Sholat zuhur. Kalau hari Jumat khususnya laki-laki jadi sholat zuhur. Berikutnya geser ke waktu sore, sekitar jam 3 sore hampir setengah 4. Kita lagi mungkin capek-capeknya selesai aktivitas, panggilan lagi Allah, sholat asar. Baru setelah itu tenggelamnya matahari di ufuk barat, itu namanya sholat maghrib. Ketika sudah malam, maka masuk sholat 5 waktu. Nggak boleh malam, nggak boleh Jadi bagi laki-laki nggak ada istirahat. Aku kayaknya capek sehari malam sholat 5 waktu. Boleh nggak sekali-kali nggak sholat? Nggak boleh. Laki-laki wajib sholat. Kalau perempuan nanti ada masanya, ada liburnya namanya waktu haid. Nanti kalau sudah besar, anak salah ya kan? Mau hadiah lagi? Oke. Pertanyaannya, ini agak susah dikit ya. Kamu kan udah dapat. Kamu gak usah ditanya udah dapat. Ini yang lain yang belum dapat ya. Yang udah dapat tahan dulu ya. Kecuali nanti nggak ada yang angkat tangan, yang udah dapat boleh.
Siapa yang bisa bacain niat sholat subuh? Najwa, ini Najwa ini benar-benar mirip dengan sepupu Ustaz. Mukanya mirip ya? Sepupu Ustaz ada yang benar-benar mirip sama Najwa. Najwa, kasih tahu teman-teman niat sholat subuh gimana sih? Betul ya? Alhamdulillah. Iya, Ustaz, sholat kan 5 waktu. Tadi baru subuh, 4 lagi dong. Yang lain lagi usolli. Satu lagi deh buat niatnya. Siapa yang siap baca niat sholat isya? Nama bacanya Ahmad Al-Adiswana. Panggilannya Adiswana ya. Kasih tahu teman-teman niat sholat isya. Betul ya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Ada sore-sore ya? Anak pintar. Nah, ini pelajaran yang buat kita ya. Jadi ada orang-orang yang menganggap Ustaz, saya sholatnya rajin 5 waktu, bahkan di awal waktu tepat waktu deh. Tapi kok hidup saya susah, hidup saya kok gini-gini aja. Bener gak Bu? Ada yang ngomong gitu? Ustaz, kita udah kerjain perintah Allah, udah rajin sholat, kenapa hidup saya masih susah? Ya, adik-adik semuanya, Allah tadi kasih perintah sholat kepada Nabi. Emang waktu Nabinya hidupnya lagi senang atau pas lagi susah? Pas hidupnya lagi senang atau lagi susah? Lagi susah, lagi sedih. Bahkan saking sedihnya itu disebut dengan amul huzn, tahun penuh dengan kesedihan. Lalu Allah kasih perintah sholat. Apakah kemudian ketika Nabi sudah dikasih perintah sholat, hidupnya jadi enak, hidupnya jadi senang, hidupnya jadi nyantai-nyantai? Tidak seperti itu, ya. Anak soleh-soleha. Jadi sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang kita mau teman-teman dengarkan dan ikuti apa yang saya sampaikan ya. Kalau kau senang hati, sebut Allah. Kalau kau senang hati, sebut Allah. Kalau kau sedang sedih, ingat Allah. Senang ataupun sedih, selalu ingat Allah. Senang ataupun sedih, ingat Allah. Jadi mau senang, mau sedih, mau gampang, mau susah, yang penting kita tetap sholat. Siapa yang di rumahnya nih kalau disuruh sholat sama ibunya masih akan sholat? Kakak sholat? Oh, ada yang masih begitu? Yang mana orangnya? Gak ucapkan bersama-sama. Astagfirullahaladzim.
perintah sholat saja nggak mau, maka nanti akan menyesal di akhirnya. Nih, banyak orang-orang yang melalaikan sholat lalu menyesal di masa tuanya. Kalau dia masih hidup dan menyesal, bagus, alhamdulillah, mau tobat. Tapi kalau dia meninggal, masuk ke alam kubur, sampai nanti di akhirat, yang pertama kali ditanya adalah sholat. Orang yang sholatnya bagus, sholatnya rapi, amalnya diterima oleh Allah. Yang sholatnya berantakan, gak rapi, belum tobat, maka alhamdulillah min jannah. Anak sholat ya kan? Lanjutkan nih. Lanjutkan. Hadiah kita masih banyak loh. Bisa lihat dulu ya dulu ya. Setelah aja semua. Langsung berbagi lagi ke siapa yang merespon pertanyaan kita. Nah, pertanyaannya gampang. Ini nggak perlu mikir jawabnya. Satu-satu tapi yang dalam nomor 3 ya. Ini semuanya ngaji di sini. Ngaji setiap hari. Benar. Pertanyaan saya, siapa di sini yang usianya paling kecil? Ini ada 2 yang kecil nih, tapi nggak tahu siapa yang paling kecil. Itu usia berapa? 4 tahun. Kamu 5. Ada belakang kamu 4 ya. Ada yang lebih kecil dari 4 tahun? Nggak ada. Itu 24 ya. Sini yang paling kecil yang paling 4 tahun. Ustaz kasih tambah pertanyaan sini lah yang nanti. Mau sih? Oh nggak mau. Malu. Tolong dianturin. Kasih. Kamu usianya berapa? 5. Sudah kamu 1. Kamu 4 juga. Sudah sama adik yang di belakang ya. Nah, kenapa Ustaz kasih yang paling kecil tangannya? Itu tuh yang dikasih itu tuh. Iya. Ada ya. Ya. Nggak apa-apa, anak saya juga begitu ya. Anak Ustaz usianya juga 4 tahun. Ngajinya nggak mau ditetesin, maunya sama abinya sama ibunya. Ya. Lanjut, masih ada satu di tangan Ustaz nih. Pertanyaannya, udah tepuk tangan aja. Pertanyaannya, ya, siapa yang tahu di sini? Ustaz yang ngajar fikih kalau siapa namanya? Kamu bisa tadi itu tuh sebelahnya sini. Ini kasih siapa? Ya, siapa guru yang ngajar fikih kalau malam di sekolah? Guru mana jadi ini? Guru mana jadi ini? Enggak ya. Ada lain yang tahu? Ustaznya yang ganteng. Ustaz Akbar, betul nggak Ustaz Akbar? Betul ya? Oh iya, oh ya, alhamdulillah. Ya, ini Ustaz lihat wajahnya memang banyak yang baru ya, banyak Ustaz baru ya, banyak yang belum kenal ya. Jadi Ustaz ngajar di sini kalau malam aja, ya. Anak soleh kan? Anak pintar. Ya, teman-teman semuanya. Jadi pelajaran yang kita ambil dari peringatan Isra Mi'raj ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sayang kepada kita semua. Kalau Allah tidak sayang, nggak mungkin kita disuruh sholat. Ya. Kita disuruh lapar sehari semalam 5 kali untuk berdoa, menyampaikan apa yang kita inginkan, keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat pesannya adalah Isra Mi'raj ini, yuk kita tambah semangat belajar,
nambah semangat ibadah, terutama ibadah sholat. Siap semuanya? Siap? Kayaknya belum kompak nih ya. Sekali lagi nih pertanyaan terakhir nih, masih ada kan ya? Ada dua nih. Nah, ada dua. Belum ditanya, dulu yang rapi dulu ya. Pertanyaannya tentang apa yang saya sampaikan tadi. Ada yang belum bisa sebutkan tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Ada dua hal yang bisa tanyakan. Yang bisa menjawab angkat tangan, Ustaz tunjuk baru jawab, jangan teriak-teriak ya. Siap? Pertanyaannya, malaikat siapa yang menemani Nabi Muhammad Isra Mi'raj? Angkat tangan. Angkat tangan dulu, angkat tangan. Ya, sini. Sini, depan. Terus bajunya di bajunya memang begini apa begini aja? Emang begini. Merasa ketang gitu baru ya. Teman, kamu tahu nggak malaikat siapa yang menemani Nabi Isra Mi'raj? Malaikat Ridwan? Betul atau salah? Coba lagi, sekali lagi sampai kesempatan. Ingat-ingat nama malaikat yang menteri Nabi Isra Mi'raj, siapa namanya? Berarti datang Rusani yang namanya. Dulu ya. Ya. Nggak apa-apa yang ini udah nyoba. Yang mau coba nah ini udah cepat. Yang di belakang kumpul-kumpulan apa ya? Kalau kamu tahu angkat tangan aja, nggak usah berkumpulnya ya. Siapa namanya? Nama kamu Jibril. Nama kamu siapa? Hafal. Oh, hafal. Itu namanya? Betul ya? Selamat ini ya. Boleh nama Dedi, boleh namanya apa ya? Terakhir buat Ustaz. Lagi ya, terakhir ya. Nabi itu adalah manusia biasa. Ditemenin sama malaikat Jibril Isra Mi'raj. Itu malaikat Jibril nggak tega kalau gendong Nabi. Akhirnya dipanggillah seekor tunggangan untuk mendampingi Nabi Isra dan Mi'raj. Apa nama hewan tersebut? Kan Ustaz tunjuk yang paling cepat. Kamu siapa namanya? Nah, udah tahu belum nama hewannya? Udah tahu? Teman-teman ingat banget? Nggak usah. Ya, kisi-kisi aja. Bener nggak ya? Coba sebut lagi ya kan? Bu. Yang ada Bu. Yang ada. Nama hewannya adalah burung ya. Nah, habis ya. Kalau mau lagi silakan hubungi ayah bundanya, lalu berangkat keluar rumah udah terdekat ya. Ya, anak saya soleh, anak pintar. Jadi hadiah-hadiah tadi itu nggak seberapa harganya dibandingkan dengan pengalaman kalian ikut kegiatan
menjadi penerus para ustadz dan ustadzah tokoh masyarakat di kelurahan Buaran bahkan sampai ke tingkat nasional dan internasional. Amin ya robbal alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambungkan doa ya. Yang anak soleh-soleha, anak pintar. Ya, kalau mau doa gimana posisi duduknya? Ya, duduk rapi. Duduk rapi ya. Tangannya kita angkat, kita minta sama Allah, kita doa sama Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa rahmatana wa rasulana wa ibadina wa ibadatina wa ibadina wa ibadina wa ibadina wa ibadina والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وليا من أهل الشر والضيق. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب البركة وأبواب كل خير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Terima kasih sekali lagi ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Setelah lagi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semua hewan berhak hidup. Jangan membunuh hewan. Go, Tiger. Lagi enggak pikir dulu. Orang yang memegang makan ayam. Go, pegang. Go, let's go. Sih. Oh, ya. Udah sampai akhir. Pegang. Ada dagingnya. Siapa yang pernah ke Jakarta terus lihat GBK sama GBK ke Jakarta? Tempat bola. Sering. Tapi aku nggak sering nonton bola. Aku seringnya pelajaran doang. Oh ya, Persibaya.